Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Pak Guru banggakan, yang solih-solihah semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh. Pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, di pelajaran yang ketiga, cita-citaku menjadi anak yang solih. Dan pada pertemuan yang ke-1 ini, submateri atau subtema kita adalah orang jujur disayang Allah. Anak-anak sekalian, marilah sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai saja di submateri orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian anak-anak, apa itu jujur? Jujur artinya lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi. Jadi, jujur di sini, jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Tidak menambahi ataupun menguranginya dan berkata apa adanya, ya. Anak-anak sekalian, perilaku jujur itu dilakukan kepada siapa saja ya. Hendaklah perilaku jujur itu dilakukan, yakni yang pertama jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur dilakukan kepada diri sendiri atau jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Baik anak-anak, kita pelajari satu persatu. Bagaimana? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebagai contoh, yang pertama yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Ya, dalam kondisi apapun, sholat 5 waktu harus kita kerjakan. Dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, dimanapun kita berada, baik itu kita di rumah ataupun di perjalanan, itu sholat 5 waktu harus kita jalankan. Itulah perilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian yang kedua, yaitu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sebagai hamba merasa perlu ditolong oleh Allah, merasa perlu dibantu oleh Allah, ya. Jadi kita harus selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdoa kepada selain Allah, ya. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian anak-anak, yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri. Di antara jujur terhadap diri sendiri, contohnya yaitu yang pertama, menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak sombong. Kalau kita punya kekurangan, akuilah bahwa kita punya kekurangan.
Ya, kalau kita punya kelebihan, janganlah kita menjadi orang yang sombong. Kita harus menjadi orang yang tawaduk, orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua, jika bersalah mau mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf. Ya. Contoh lain, apabila kita dijelaskan dalam pelajaran oleh Bapak Ibu guru, apabila kita belum paham dan diberi kesempatan untuk bertanya, maka kita harus bertanya, ya, jangan malu-malu. Ya. Yang ketiga, anak-anak sekalian, yaitu jujur kepada orang lain. Ya. Di antara jujur terhadap orang lain, yaitu jujur baik kepada orang tua, ya, orang tua kita, kemudian jujur kepada guru kita, dan jujur kepada teman-teman kita. Contohnya yaitu, yang pertama, contohnya menceritakan sesuatu apa adanya kepada mereka. Jika kita bercerita, ceritakanlah sesuatu apa adanya. Ya, tidak boleh mengada-ada, tidak boleh dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Ya, karena kalau dilebih-lebihkan atau dikurangi, itu nanti ceritanya sudah berbeda dengan kenyataan. Artinya itu berdusta. Ya. Kemudian contoh berikutnya adalah menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak gugup. Ya, anak-anak sekalian, kalau orang yang jujur itu jawabannya tegas, ya, meyakinkan. Beda dengan orang yang tidak jujur, jawabannya akan terbata-bata, kemudian gagap dan berpikir bagaimana ceritanya itu dibuat-buat. Ya, itu contoh-contoh berbuat jujur kepada orang lain. Anak-anak sekalian, ada beberapa keuntungan menjadi orang yang jujur. Di antaranya, yang pertama, orang yang jujur akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya Allah. Kemudian, yang kedua, orang yang jujur tentunya disukai banyak orang. Kemudian, yang ketiga, orang yang jujur dipercaya orang lain. Demikian anak-anak sekalian, keuntungan menjadi orang jujur. Selanjutnya anak-anak sekalian, beberapa dalil yang bisa kita jadikan sebagai pedoman agar kita berlaku, bersikap, dan berkata jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Orang-orang yang benar yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berlaku, berbuat, dan berkata benar. Artinya mereka adalah orang-orang yang jujur. Kemudian dalil selanjutnya yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian anak-anak sekalian, dari dua dalil tadi
kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berbuat, berlaku, dan berkata jujur. Mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang jujur, agar kita mendapat keuntungan-keuntungan yang telah kami sebutkan tadi, yaitu keuntungan disayang oleh Allah, kemudian mendapatkan surganya Allah, kemudian kita juga akan mendapat keuntungan, kita akan disukai oleh banyak orang, dan yang ketiga kita akan dipercaya oleh orang lain. Saya rasa pelajaran kita singkat tentang orang jujur disayang Allah, ya. Lah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini, silahkan jawablah soal-soal pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini, ya. Silahkan kalian klik saja link tersebut, ya, di deskripsi video ini, dan silahkan kalian kerjakan, ya. Demikian anak sekalian, pembelajaran kita sudah usai. Marilah kita akhiri dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.